Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, alhamdulillah. Pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Kali ini kita akan bahas kitab Nasoihul Ibad. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Azhari, Malaysia. Alhamdulillah. Gimana Ustadz, sehat? Kemudian Azhar Abdullah, Thailand. Alhamdulillah juga beliau sudah hadir. Pak Ratno juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Ayu Musrifah juga sudah hadir, Bu Mimi juga sudah hadir, Pak Rofi tadi sudah hadir juga, alhamdulillah. Kemudian Bunga 89, Kang Akung juga sudah hadir, Mas Ray Desain. Al-Pakir juga sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian Pak Abdus Salam juga sudah hadir ya. Pak Ray, Assalamualaikum Yai, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Yustina juga sudah hadir, alhamdulillah. Bu Mimi Karmila juga sudah hadir, alhamdulillah. Kang Akung, terima kasih Kang Akung juga sudah siap untuk mengaji. Mas Ray, terima kasih Mas Ray, semoga berkah selalu ya. Pak Rofi juga mudah-mudahan sehat selalu. Nok Muzna juga sudah hadir, Pak Saripudin Udin juga sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian Mbak Yus, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Mbak Yus? Sehat selalu Mbak Yus ya. Cap Kiki juga sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Hamid 60 ya. Pak Hamid 60 juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Yai. Jempol sehat. Mohon bergabung. Siap Pak Hamid. Alhamdulillah. Kemudian Pak Ahmad Rifai. Assalamualaikum Yai. Semoga makin sejahtera. Amin. Itulah doanya Pak Ahmad Rifai ya. Khas. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Ahmad Rifai ya. Kemudian Bu Mimi terima kasih. Bu Uun juga hadir, alhamdulillah. Gimana Bu Uun, mau ikut hadir Bu Uun? Tanggal 21. Pak Ahmad Rifai mau ikutan, Masya Allah. Kalau mau ikutan monggo ya, tanggal 21 insya Allah waktunya ba'da zuhur, sambil nunggu teman-teman yang dalam perjalanan mungkin. Kemudian siapa lagi? Sambil nunggu kita baca doa dulu, diawali dengan sholawat. Pak Ahmad Rifai ikut Yai, alhamdulillah. Monggo Pak Ahmad Rifai ya. Monggo dengan senang hati. Oke. Bu Un juga iya, insya Allah mau ikut dari habis subuh ya. Masya Allah, subhanallah. Monggo ditunggu ya Bu Un ya, mudah-mudahan Masya Allah, subhanallah. Kemudian siapa lagi nih? Kita doa dulu tadi ya, sudah janji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish arahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Masya Allah. Tanggal 21 ya Bu Un ya, insya Allah ba'da zuhur, jadi sambil nunggu teman-teman. Kang Dendo, Assalamualaikum Yai, and teman-teman semua, barakallahu fikum jami'an. Terima kasih Kang Dendo. Fatima Kaina,
pasti Mbak Erlina Siti. Masya Allah. Gimana nih baterainya nih, kayaknya belum dicas nih Mbak. Saya selalu Mbak Erlina ya, yang mau hadir gak nih Mbak Erlina nih, Masya Allah. Kemudian Mas Imam Nawawi juga hadir. Assalamualaikum. Kemarin nunggu notifnya, tapi kenapa nggak muncul-muncul? Oh, kemarin libur Mas Imam. Jadi hanya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat insya Allah. Mas Ari Kempes juga sudah mampir. Kalteng mampir. Gimana Mas Ari? Sehat Mas Ari? Pak Subagio, semoga acara tanggal 21 lancar. Ayo Pak Bagio, mau hadir nggak Pak Bagio nih? Lampung punya, Masya Allah. Subhanallah. Oke Pak Bagio, sehat selalu Pak Bagio. Gimana nih duduknya, nyandar apa tegak lurus gitu, Masya Allah. Kemudian Fatima Kaina, Mbak Erlina Siti ketawa juga nih, Alhamdulillah sambil tertawa. Sehat selalu Mbak Erlina ya. Mas Sabar 178, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaiku, Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap, Mas Sabar, sehat selalu Mas ya. Gimana Mas? Kabarnya sehat kan ya? Pak Subagio nyender Ustaz, Masya Allah. Mbak Erlina pengen hadir, ayo atuh Mbak Erlina. Ayo hadir ya, Masya Allah. Pak Hasan Jepang juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana Pak Hasan? Sehat selalu? Masih musim hujan Pak Hasan? Mudah-mudahan tetap sehat Pak Hasan. Abah Iwod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Aduh ini siapa nih kelewat nih. Masya Allah. Monggo diulang. Teh Mimin juga sudah hadir. Alhamdulillah. Dan terima kasih Mas Endan. Kemudian Sunawan Sazali, kitabnya Nasoihul Ibad. Dewi Aliyah 66 hadir ya, Alhamdulillah. Yuk Mbak Dewi, mudah-mudahan Mbak Dewi istiqomah. Pak Munif juga sudah hadir. Assalamualaikum hadir Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Imam Nawawi, nyender sambil minum kopi, enak mantap. Pak Bagio hari ini berbuka ya, Masya Allah. Sehat selalu Pak Bagio. Pak Hasan Alhamdulillah sehat. Mulai panas cuacanya. Oh gitu Pak Hasan. Udah nggak hujan lagi ya. Pak Mumun, ya Pak Munif. Terima kasih Pak Munif. Teh Mimin, izin pelatihan nggak ikut Yai. Saya nyimak dari jauh. Masya Allah. Gimana caranya ya nyimak dari jauh ya. Karena tidak siaran langsung nih Teh. Kemudian Pak Tabrani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Tabrani ya. Teh Mimin sehat juga ya Teh ya. Masya Allah. Sehat selalu Teh Mimin. Kemudian Pak Muhammad Yasir Arapat. Mudah-mudahan hadir ya. Kemudian siapa lagi nih? Yuk kita mulai, sudah jam 7:30 ya. Teh Mimin gak apa-apa Yai, nanti saya tagih yang hadir. Waduh, berat juga nih ditagih. Kemudian Bu Maesaro Anaja, Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Amin, sehat selalu, amin. Bu Mae sehat selalu ya. Pak Subagio, kalau bisa nyimak jarak jauh saya ikut. Siap, Mbak Ayu Musribah, saya juga izin Yai nggak ikut ada acara di sekolah anak. Oh gitu. Tuh, siap-siap Mbak Ayu. Biasanya Mbak Ayu hadir terus nih beliau nih, Masya Allah. Kemudian Bu Irma Adam, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya Bu Irma. Kemudian Pak Ali Murtado, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Mbak Ali Murtado, Pak Ali. Sehat selalu Pak Ali ya. Teh Mimin amin Yai, soalnya ada 2 acara. Masya Allah, diduakan. Sakitnya diduakan. Nok Muzna, saya juga daftar nyimak jarak jauh. Masya Allah. Bu Wiwin Hidayati, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu Wiwin, sehat Bu? Sehat selalu ya, Tasik cerah ceria. Masya Allah. Sehat selalu Bu Wiwin.
Oke, Temimin maklum Yai, pengacara, pengangguran banyak acara. Oh begitu. Pak Tabrani, insya Allah, masya Allah. Siap Pak Tabrani ya. Aduh, ini tidak kebaca semua tadi. Pak Ali, aduh Pak Ali juga nggak kebaca nih. Bu Wiwin, alhamdulillah sehat selalu Bu. Ya, tetap semangat Bu. Tem Isra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh nggak kebaca Tem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Yai. Aduh siapa ini namanya? Sudah kelewat namanya nih. Kang Akung, Bu Wiwin. Tanggal 21 saya pesan sambal mentahnya. Kang Akung pesan sambal mentah katanya Bu Wiwin. Masya Allah. Ya Allah. Kasihan Kang Akung nanti dari jauh bawa sambal. Kemudian Mang Askar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mang Askar, sehat selalu Mang Askar, mudah-mudahan istiqomah ya. Bu Wiwin, oke. Bu Pak Hadi, Hadi Waluyo, Pak Amiruddin, oh Pak Amiruddin, siap Pak Amiruddin, mudah-mudahan sehat selalu Pak Amiruddin ya. Kang Akung ketawa, masya Allah. Oke, kata Teh Mimin ngerepotin katanya. Patah mudah-mudahan tanggal 21 akan diupayakan live oleh Sang Dermawan kita. Waduh. Bang Askar, alhamdulillah pengersa istiqomah. Masya Allah, sehat selalu ya. Bunga 89 memposting ulang. Oke, terima kasih. Mas Ray, terima kasih Mas Ray. Oke, Pak Bahrudin mana nih Pak Bahrudin? Yuk kita mulai ya. Kita mulai sambil nanti sapa-sapa lagi. Sudah jam 7:30 lewat 6. Sekarang yang mana nih Nok Muzna? Biasanya Nok Muzna ingat. Abah Oji, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Abah Oji? Sehat Abah? Sehat selalu ya Abah ya. Masya Allah. Masya Allah. Teh Mimin. Suruh jelasin mirip Pak Yai. Masya Allah. Mas Imam namanya Pak Haji Mamat. Mana Yai? Belum ini Mas Imam. Belum hadir. Kayaknya masih di Palong ini. Masih di kolam. Nok Muzna makola yang keempat Yai. Oh makola yang keempat ya. Oke Pak Rudi. Pak Rudi mau hadir nggak nih Pak Rudi? Masya Allah. Mas Imam nih mau hadir nih Mas Imam. Masya Allah. Pak Hadi Waluyo, insya Allah saya hadir ya tanggal 21. Ada orang baik ngasih tumpangan. Masya Allah. Luar biasa nih Pak Hadi. Siap Pak Hadi. Kemudian Pak Sunawan. Halaman berapa ya? Halamannya beda-beda. Jadi pakainya makolah. Ya, makolah keempat. Ya, kata Nok Muzna makolah keempat. Kemudian babnya ke-9. Bunda Akfa juga hadir. Assalamualaikum hadir Pak Ustadz. Alhamdulillah Bun, sehat Bun ya. Tadi perasaan Pak Haji Mamat sudah lewat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Siap di list Pak Haji. Yang mau hadir di list ya. Masya Allah. Biar kebagian sate. di list. Masya Allah. Abah Oji, bab 9 makalah 4. Siap, Bah. Pak Supri udah hadir belum, Bah? Abah duduk di mana nih sekarang, Bah? Di tengah apa di pinggir, Bah? Mas Imam, Pak Haji Muhammad Syamsuri, alhamdulillah hadir juga. Masya Allah. Ayo, Mas Imam. Hadir. Cep Piki hadir, Cep. Mas Ray, kebagian ikan hasil pancingan. Siap Mas Ray, pasti kebagian. Abah Oji di belakang. Oke, siap, Bah. Awas nundutan, Bah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Cek Kiki hadir, Pak Haji. Siap Cep Kiki ya, Masya Allah. Time Iswar di depan saya Ustaz. Masya Allah, berarti nggak melipir dong kalau di depan ya. Langsung duduk.
Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang keempat. Berarti ini ya Nok Musna ya. Saya gedein dikit. Wal maqalatur rabi'atu. Ustadz Suheri, saya sambil nyender. Waduh, ini mah nanti ngantuk nih Ustadz. Kalau nyender yang gak kuat matanya Ustadz. Masya Allah. Pak Haji Mamat, mohon doa buat almarhum Haji Muhsin bin Haji Sam. Oh, mertua Pak Haji ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mudah-mudahan Allah berikan suasana kubur yang lapang. Ya, mudah-mudahan Allah berikan itu. Kita baca Fatihah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Terima kasih Fatihahnya ya, mudah-mudahan Allah terangi kuburnya. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu. Nah, ini maqalah yang keempat. Lama kita ya maqalah, baru masuk keempat ya. Qala Utsmanu radhiyallahu anhu. Man. Nah, ini kalau dibaca min ketemunya fiil isim. Tapi kalau dibaca man ketemunya fiil. Itu rumusnya ya. Nah, ternyata ini fiil hafidho. Hafidho ini fiil madi. Maka depannya dibaca man, jangan min. Kalau min itu huruf jer. Jadi ketemunya isim. Nah, tapi kalau man ketemunya fiil. Jadi man hafidho. Hafidho fiil madi dengan fa'ilnya huwa. Kembali ke man. Maka depannya dibaca maf'ul bi. As-solawati. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan kasroh karena jamak mu'anats salim ya. Jadi kalau jamak mu'anats salim itu tidak terjadi harokat fathah taknya. Jadi tidak ada as-solawata, tidak ada ya. Jadi dibacanya as-solawati. Nah, gitu. Kemudian depannya dibaca na'at. Na'at mengikuti man'utnya. Maka dibaca al-khomsa. Nah, begitu ya. Jadi man kalau isim syarat dia punya fiil syarat dan jawab syarat. Nah, apa cirinya? Cirinya di depannya ada kalimat. Ya, kalau depannya kalimat, maka itulah kalimat yang kedua. Maka emannya isim syarat. Nah, kalau peruntukannya sama. Ya, isim syaratnya sebagai mubtada. Begitu. Oke ya, kita coba dulu, lihat dulu. Karena saya belum langsung baca ke belakang ya. Oke, saya ulang ya. Jadi, dari sini dulu. Hafidho fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. As-solawati maf'ul bi yang dinasabkan dengan kasroh. Karena jama mu'anats salim. Al-khomsa na'at dari as-solawati. Liwaktiha linya huruf jar wakti majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wadawama. Bawahnya atop dawama fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai maktuf dari maktuf alaihnya hafidho. Ala huruf jar. Haknya domir mutasil sebagai majrur. Nah, begitu ya. Terusin dulu. Nah, mana nih? Ah, ini ada ai ya. Ai ini adalah huruf tafsir. Maka ketemu ala, ini huruf jar. Jadi menafsirkan ala yang ini ya. Alaiha. Berarti ala, huruf jar, maka depannya dibaca majrur. Nah ini. Dibacanya muhafazati. Wa huwa mudhof as-solawati mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Nah, di sini baru ketemu kalimat kedua. Yaitu akroma. Nah, maka emannya adalah isim syarat. Begitu. Ya.
Jadi ketemu kalimat yang kedua. Jadi kalau man isim mausul cukup ketemu silah. Tapi kalau man isim syarat, ketemu dua kalimat. Kalimat yang berikutnya itu adalah jawab syarat. Nah begitu. Jadi ketahuan di sini ya. Jadi akroma. Ini fi'il madi majid 1. Af'ala. Akroma. Begitu ya. Jadi akroma fi'il madi domirnya huwa. Belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim di depannya dibaca rofa sebagai fa'il. Nah ini kebetulan ada isim di depan. Maka dibaca Allahu. Nah ini fa'ilnya. Nah maka hu domir mutasil ketika nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bi muqaddam. Jadi akroma fi'il madi hu domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Allahu fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Nah baru di sini ada dua kata. Nah, ini bi. Ya. Bi. Bi huruf cer maka depannya dibaca majrur. Tis'i. Majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Karomatin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin. Akramahullahu bitis'i karomatin sebagai jawab syarat. Nah ini baru pas. Jadi kalau kita artikan barang siapa. Nah begitu. Lalu kalau ada yang bertanya khobarnya mana? Nah kalau man isim syarat sebagai mubtada maka khobarnya itu fi'il syarat dan jawab syaratnya otomatis ya. Mana fi'il syaratnya? Hafidho. Ini fi'il syaratnya. Ya. Dan kebetulan di sini ada wawu atop. Jadi dawama juga adalah fi'il syarat. Nah begitu. Kalau akroma ini jawab syaratnya. Apa cirinya Ustadz? Kenapa akroma yang jadi jawab syarat bukan dawama? Karena ada wawu. Kalau dawama ada wawu. Ya, jadi ini masih nyambung. Maktuf dan maktuf alaih. Jadi barang siapa hafidho. Gitu. Dia menjaga as-sholawati. Sholat al-khomsa yang 5 waktu. Liwaktiha terhadap waktunya. Dan jadi masih fi'il syarat. Dan dawama alaiha. Dan dia dawam. Dawam itu terus menerus. Alaiha atasnya. Apa yang dimaksud atasnya? Ai, ala. Nah ini tadi dibacanya majrur ya. Muhafadzotis sholawati. Menjaga sholat-sholatnya. Gitu. Maka, nah itu jawab syarat. Ya, cirinya diartikannya boleh dengan maka, boleh juga dengan niscaya. Niscaya Allah pasti memuliakannya. Bitis'i karomatin. Dengan 7 karomah. Tuh, Masya Allah. Ini Kang Akung. Kang Dendo ya. Kang Dendo hadir kan nih Kang Dendo? Masya Allah. Kang Dendo hadir nggak nih? Tanggal 21. Tis'i 9. Tadi saya bilangnya berapa? Saya bilangnya berapa teh? Perasaan 9 nah. Insya Allah yai. Alhamdulillah. Takyun Store. Kitabnya Nasoihul Ibad. Oh buun 7. Kok 7 sih? Perasaan saya ngomongnya 9. Ah paling Teh Mimin yang salah denger. Ah. Masya Allah. Oh, Abah Oji tadi 7. Enggak bah 9. Coba tanya Pak Supri. 9 kan? Ya. Tis itu 9 kan? Mas Imam Nawawi 7 katanya. 9 ah Bu Mae. 7. Tuh kan ketawa sama Kang Dendo. Iya 9-nya itu. Teh Mimin salah denger ah. Salah denger pasti. Pak Sunawan Sadali. Yai untuk khobarnya kapal apa? Oh, kapal apa tuh apa? Lafaz apa gitu ya. Wios lah. Bu Wiwin tadi berapa Bu Wiwin? Tadi komentar Bu Wiwin. Abah Oji, oh iya kali. Abah Oji jadi ragu. Salah Mas Ray.
Q. Aduh, Q itu apa? Q, 7 ya, Q. QQ. RA Wazir, nyimak sambil ngawasi ujiannya. Masya Allah. Pak Wazir, insya Allah berkah Pak Wazir. Masya Allah, Bu Un senyum sendiri. Pak Sarifudin, kata Ustadz tadi 7 tambah 2. Betul kan ya? Ya, langsung Bitis i karomatin. Jadi ada 7 karomah. 7 tuh salah lagi jadinya. Ada 9. Pak Abdullah Afandi, sarapan Yai, siap. Pak Sunawan, Sadali, khobarnya Yai. Oh, khobarnya ya. Jadi kalau man isim syarat, maka yang jadi khobarnya tuh otomatis fiil dan jawab syaratnya gitu, Pak. Ya. Kang Warung, ngopi dulu Yai, siap. Insya Allah ngopi dulu. Oke, saya minum dulu deh sesuai dengan pesan Kang Warung. Pak Muhammad Rijal, fokus kitabnya aja Yai. Siap, tenang aja. Tenang aja Pak Muhammad. Bismillah. Pak Hadi udah ngopi Pak Hadi. Pak Haji Mamat mana nih? Ustadz Azhari siap? Ustadz Rosmat hadir nggak hari ini ya? Mudah-mudahan beliau hadir. Pak Rozi mana Pak Rozi? Pak Z, Pak Sarifudin, maksudnya khobar jumlah kah Ustadz? Betul, ini khobar jumlah namanya. Oke Ustadz Azhari. Pak Purnomo siap. Pak Pur mau ikut hadir nggak Pak Mur? Tanggal 21 Pak Purnomo. Pak Hadi aku ngopi. Pak Haji Mamat hadir. Ya, di list ya. Alhamdulillah nih yang hadir banyak insya Allah Pak Haji. Jadi kalau man isim syarat, maka yang jadi khobarnya itu otomatis fiil syarat dan jawab syaratnya begitu. Pastinya adalah kalimat begitu ya. Waduh, Mas Ray. Ya, boleh Mas Ray. Silakan. Asapnya nggak nyampe sini kok. Mas Ray. Iya Mas Ray, siap Mas Ray. Mang Askar, izin pamit pangersa, bade kasab dulu. Waduh, pas ya. Nanti lihat di YouTube-nya ada yang Mang Askar, lihat YouTube-nya ya, insya Allah. Teh Mimin, saya izin Pak Haji nagih sama yang hadir. Mang Askar siap, lihat YouTube-nya ya, insya Allah. Bu Un ke rumah Pak dulu. Biar nggak kesasar. Siap, siap. Kemudian Pak Dar El Lughah. Tiap dinten Pak Haji ngawasna Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Ya, lanjut ya. Jadi barang siapa dia menjaga sholat 5 waktu terhadap waktunya, wadawama alaiha, dan dia terus menerus ya, dawam atasnya yang dimaksud adalah di sini sudah ada tafsirnya, ai ala muhafadzatis sholawati, menjaga sholatnya. Akramahullahu bitis'i karomatin, niscaya Allah pasti memuliakannya. Ingat, ini fi'il madi, jadi maknanya pasti. Jadi pasti Allah memuliakannya bitis'i karomatin, dengan 9 karomah. Itu yang akan kita bahas di sini. Kenapa seseorang tidak bisa menjaga sholatnya? Itu yang jadi masalah. Sholat itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Ya. Pak Mamun, izin nyimak Ustadz dari Cianjur. Monggo Pak Mamun, ayo Pak Mamun. Jadi sholat itu salah satu bentuk kasih sayangnya Allah. Agar manusia itu mengenal Allah. Kalau di dunia mengenal Allah, maka di akhirat akan mengenal Allah. Makanya sholat itu pakai bahasa Arab. Ngerti nggak ngerti pakai bahasa Arab? Karena itu komunikasi dengan Allah. Ngomong-ngomong dengan Allah. Berdialog dengan Allah.
Ketika orang sering ngobrol dengan seseorang, contoh, maka orang itu akan memahami bahwa orang ini itu baik atau tidak baik dari obrolannya. Ketika baik, maka muncul rasa cintanya. Begitu juga dengan Allah. Ketika seseorang sholatnya bagus, maka terjadi ngomong-ngomong dengan Allah. Ngobrol dengan Allah. Gitu. Jadi ketika seseorang bisa ngobrol dengan Allah, lama-lama dia akan merasakan baiknya Allah. Dan muncul rasa cintanya kepada Allah. Kalau orang sudah muncul rasa cintanya, maka yang ingin dia lakukan hanyalah pengen ketemu. Orang itu kalau cinta pengen ketemu. Begitu. Jadi pengen ketemu. Bahkan dia merasa nggak cukup ketemu 5 kali dalam sehari. Karena muncul rasa cintanya. Maka Allah sediakan sholat rawatib. Gitu. Pak Purnomo apa ini? Contoh kayak misalnya subuh kesiangan karena tidur yang lelap, karena capek. Oh gitu Pak Purnomo. Ayo kita bahas dulu Pak Purnomo. Mudah-mudahan bisa mengambil iktibar. Oh iya, Bu Un mau ke Pak Haji Mamat dulu biar nggak kesasar. Siap, mangga Bu Haji. Ya. Pak Haji Mamat, Bu Un mau ke rumah dulu nanti. Siap. Saya ulang ya. Jadi ketika seseorang ketika sholat merasa ngobrol dengan Allah, maka lama-lama akan muncul rasa cintanya kepada Allah. Karena sering ngobrol. Dan Allah itu baik. Ketika kita sering ngobrol dengan seseorang dan orang itu baik, maka muncul rasa cintanya. Ketika muncul rasa cinta, maka pengen ketemu. Makanya Allah sediakan sholat rawatib. Jadi dia nggak cukup dengan 5 waktu. Maka ketemu lagi di sholat rawatib. Nah, orang itu kalau sudah cinta, pengen ketemu. Lalu pengen berduaan. Ingat itu. Lalu pengen berduaan. Makanya dia menunggu orang semuanya tidur. Lalu dia bangun yang disebut dengan sholat malam. Orang kalau sudah istiqomah sholat malam, itu menunjukkan adanya rasa cinta kepada Allah. Dia pengen ketemu berduaan. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, engkau satu di langit dan aku satu di bumi. Itu kata-katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Engkau satu di langit dan aku satu di bumi. Jadi berduaan. Orang itu kalau sudah cinta pengennya berduaan. Ingat gak Kang Akung dulu waktu masih muda? Cep Kiki, Pak Soki, Pak Haji Mamat, Pak Hadi, Mas Sabarsa, Pak Bahrudin. Ya, gitu. Jadi pengennya berduaan. Nah begitu juga ketika kita sudah mulai bagus sholat 5 waktunya, maka kita ingin menambah untuk sholat rawatib. Bahkan ketika orang pada tidur, dia ingin ketemu dengan Allah. Yang disebut dengan tahajud. Itu, berduaan intim. Nah begitu Pak Mas Ray. Ya. Tapi yang jadi masalah, kenapa sholat kita itu tidak nyambung dengan Allah? Begitu takbir, bukannya ingat Allah, malah ingat yang lain. Nah itu. Makanya diajarkan dalam ilmu fikih, ketika takbir wajib ingat Allah. Walaupun hanya 1 detik. Nah 1 detik itu adalah benih yang akan bisa tumbuh. Makanya kita ketika takbir, begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam. Jangan baca-bacaan dulu. Ingat Allah. Setelah itu, jalan-jalan pikiran kita. Tidak apa. Yang penting ketika takbir ingat Allah dan diam ingat Allah. 1 detik itu adalah modal benih.
Karena manusia itu begitu dilahirkan, semuanya ada kalimat di hatinya, la ilaha illallah. Semua manusia ketika dilahirkan, di hatinya tertulis la ilaha illallah. Ada yang diurus sehingga kalimat la ilaha illallah itu tumbuh. Ada juga tidak diurus, akhirnya matilah tanaman itu. Ya. Makanya ketika kita takbir dalam sholat, ingat Allah. Lalu diem, lalu kalau belum bisa ingat yang lain. Ya. Kalau bisa terus ingat Allah. Nah makanya kita perlu. Kenapa ketika kita sholat itu tidak ingat Allah? Ternyata karena hati kita gelap. Ya, hati kita gelap. Kalau Kang Dendo nih, saya contoh Kang Dendo. Pak Rudi bagaimana bisa mencintainya sedangkan cinta di hati ini cintanya jua. Gimana nih? Cintanya jua apa dua ini? Waduh, Mas Re, jangan ingat istri, tinggalin dulu, lagi bobo. Waduh, Kang Dendo nih Kang, contohnya Kang Dendo. Ketika Kang Dendo malam-malam jam 12, ada di kamar berdua sama istri. Lalu tiba-tiba mati lampu. Mati lampu, gelap. Bisakah Kang Dendo melihat wajah istri? Nah, di situ pertanyaannya. Matanya dibuka selebar-lebarnya pun tidak akan mampu melihat istri. Kenapa? Karena gelap. Gimana caranya? Nyalain lampu. Bukan melototin mata, tetapi nyalakan lampu. Maka wajah istri akan terlihat dengan baik. Itu. Rahasianya itu. Makanya Quran menyebut kegelapan itu banyak. Zulumati baru ilan nur. Zulumat itu bentuk jamak mu'annas salim. Sedangkan nur bentuk tunggal. Jadi kegelapan itu banyak. Itu yang membuat hati kita menjadi gelap. Ketika hati gelap, diplotot-plototin, dilebar-lebarin mata kita untuk mampu melihat, tidak bisa melihat. Ya, kita habis bertengkar dengan seseorang, lalu dibawa sholat. Bisakah khusyuk? Tidak bisa. Karena sholat itu wilayah hati. Sholat itu perbuatan hati. Ketika hatinya gelap, walaupun dipelengkung-pelengkungin tubuh kita, dibengkok-bengkokin tubuh kita, melengkung seperti busur, untuk bisa khusyuk gak bakal bisa khusyuk. Kenapa? Hatimu gelap. Nyalakan dulu. Makanya ingat materi Nasoihul Ibad tentang gelap. Yuk kita coba. Mbak Uti Janiwa ternyata hadir juga Mbak Uti. Gimana Mbak Uti, sehat Mbak Uti? Masya Allah. Mbak Ani, ya Allah benar juga aku Yai. Nah itu Mbak Ani ya. Jadi ketika kita habis bertengkar dengan suami, dengan tetangga di bawah sholat, nggak bakal bisa khusyuk. Habis marahin anak, langsung sholat nggak bakal bisa khusyuk. Mas Ray melototin istri bisa nggak? Jadi nggak bakal bisa. Ya, jadi harus nyalakan lampunya. Nah di sini materi yang dulu masih ingat nggak? Bahwa kegelapan itu ada 5. Di Nasoihul Ibad. Coba boleh dibuka Nasoihul Ibadnya. Kalau tidak salah itu di bab kelima ya. Di bab kelima, makalah yang keempat kalau tidak salah, boleh dilihat, boleh dicari. Bab kelima, makalahnya keempat kalau tidak salah ya. Babnya kelima, monggo boleh dicari dulu, saya juga nyari dulu.
Nah ini bab keempat ya. Uter-uter terus. Kenapa Mbak Uti uter-uter terus? Setitik cahaya kalau sholat biar meredakan marah bisa. Gimana? Ayo. Baik apa nih? Baik apa sih ini? Setiap live jam berapa? Oh, setiap live jam berapa ya? Jamnya jam 7 lewat dikit. Baik ya. Namanya baik. Baik lana gitu. Apa barik lana. Pak Teguh juga hadir alhamdulillah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz hadir. Siap Pak Teguh. Pak Rozi ini kayaknya. Pak Rozi udah hadir belum nih? Bab 4 belum nyimak. Oh, bab 4. Baik, barik lana gitu ya. Setiap hari ya, Selasa hingga Jumat. UMJ ini baru hadir nih kayaknya nih. Malaysia hadir nih. Pak Mahmud Jamaluddin. Nah, lama ini Pak Mahmud nih. Gimana sehat Pak Mahmud? Derus S. Mambo. Assalamualaikum Akang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Liburnya hari nopo. Liburnya Sabtu Minggu Senin. Siap Yai. Tak ikut belajar gitu. Siap ya. Ini Ustadz Azari, babnya kelima Ustadz. Bab kelima, makolahnya keempat. Belum Ustadz ya? Belum pernah dibahas. Perasaan udah. Setitik cahaya. Oke, Cing Ato, Assalamualaikum. Maaf guru, sambil remedial siswa. Masya Allah. Saya terus Cing Ato ya mudah-mudahan ya. Oke, Pak Hadi Waluyo sudah ketemu. Pak Bagio udah ketemu. Teh Mimin belum ya? Oh. Makolahnya keempat, babnya kelima. Ya, bab kelima. Belum pernah dibahas. Oh gitu ya, Teh Mimin ya. Soalnya dulu loncat-loncat. Oh iya. Dulu loncat-loncat. Oh, siap, sekarang nggak loncat-loncatnya. Pak Supri, Pak Ustadz siap. Bu Bibin Hidayati udah ketemu. Oke, 1 udah, 2 udah. Oh gitu. Oh gitu Ustadz. Masya Allah, Ustadz Azhari luar biasa nih. Ya kita langsung saja nggak apa-apa. 6 udah. Kang Akung udah ketemu. Kalau mentok biasanya pergi ke yang lain. Oh iya betul. Pak Haji Mamat belum dibahas. Pak Hadi Waluyo, aku belum jadi santri Pak Yai. Masya Allah. Siap Pak Hadi. Pak Muhammad. Ini Pak Muhammad. Siapa nih? Niku nasol ibad. Nggih Ustaz. Iya betul. Nasoihul ibad. Ya. Oke kita coba pengen lihat gelap itu ada berapa. Begitu kan? Nah, itu yang menyebabkan kita kadang-kadang salah memahami ya. Jadi kurang bisa mengambil prakteknya. Gimana cara prakteknya? Karena kita memahaminya belum tepat. Begitu. Sekarang kita coba belajari memahaminya dengan tepat. Ya. Tadi saya di awal sudah ngasih gambaran seperti Kang Dendo dengan istri. Malam-malam jam 12 malam berada di kamar, tiba-tiba mati lampu. Maka gelap. Kang Dendo tidak akan bisa melihat wajah istrinya. Walaupun matanya dilebar-lebarin. Dipelotot-pelototin begitu ya. Gak bakal bisa melihat karena gelap. Jadi harusnya nyalakan lampu. Begitu. Nah, sholat itu adalah wilayah hati. Bukan wilayah fisik. Dipelengkung-pelengkungin tubuh kita seperti busur melengkungnya, tidak akan bisa khusyuk ketika hatinya masih gelap. Nyalakan agar hati tidak gelap. Nah, di sini akan dibahas ada 5 ternyata. Gelap itu ada 5. Ya, tuh ini. Zulumati. Ada 5 ini. Ya, itu. Nah sekarang begini, kalau saya ngasih ibarat ya, saya kasih gambaran Mbak Uti Janiwa. Mbak Uti. Ketika
Teh Mimin makan gula. Begitu diemut kok rasanya pahit. Gitu. Kok rasanya pahit gula. Apakah memang akhir-akhir ini gula itu sudah berubah rasa menjadi pahit? Nah, begitu. Apakah bermasalah dengan lidahnya? Kira-kira jawabnya apa nih Teh Mimin? Iya kan? Jadi ternyata lidahnya yang bermasalah, bukan gulanya. Gula itu ya manis. Kenapa pas diemut, dimakan sama kita, ternyata gula itu pahit. Ternyata bermasalah dengan lidahnya. Nah, hati itu mirip lidah. Begitu Mbak Ayu Musrifah. Mbak Ayu masih hadir? Mbak Uti, bermasalah lidahnya, betul. Begitu juga dengan hati, karena hati itu mirip-mirip dengan lidah. Ketika kita dibawa sholat, lalu kita belum bisa merasakan nikmatnya sholat, maka hati kita bermasalah. Gitu. Di sini dijelaskan bahwa hatinya menjadi gelap. Padi Waluyo halaman berapa Yai? Oh, pakainya makola keempat, gitu Pak Hadi. Nah, ini makola keempat, terus babnya kelima, begitu Pak Hadi. Ya. Pak Bahrudin hadir nggak nih Pak Bahrudin nih? Kayaknya beliau masih sibuk ini, belum kelihatan. Pak Sabarsa sudah dihubungi. Pak Fahri Ahmad, Cikarang hadir telat Yai. Mangga Pak Fahri Ahmad. Oke. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Fahri ya. Nah, Pak Supri, di saya halaman 30. Nah, itu di Pak Supri halaman 30. Kalau di saya halaman 43. Nah, Mbak Uti sama. Mbak Uti 43 ya. Pak Haji Mamat, yang saya halaman 70. Tuh banyak. Bondowoso hadir, siap. Siapa nih? Putra, Mas Putra. Oke. Lanjut ya. Nah, kita bahas ternyata gelap itu ada 5. Nah, kita ambil langsung pokoknya aja. Langsung pokoknya aja ya. Iya, ada 5. Ya. Ada 5. Dan lampunya pun ada 5. Ya. Jadi lampunya ada 5. Gelapnya ada 5, lampunya ada 5. Yang pertama adalah hubbud dunya zulmatun. Cinta dunia itu adalah kegelapan. Oh, kata Mas Sabarsa, tetangga beliau banyak yang punya hajat, Yai, kemarin bantu-bantu. Oh, begitu. Siap Mas Sabarsa, terima kasih. Nah, jadi hubbud dunya zulmatun. Cinta dunia itu ternyata kegelapan. Jadi kalau kita selalu mengejar-ngejar dunia, hati kita itu gelap. Di bawah sholatnya nggak bisa khusyuk Kang Apung. Nggak bisa, walaupun dipelengkung-pelengkungin gitu. Nggak bisa. Pak Ijam, Assalamualaikum Yai, terlambat. Mangga Pak Ijam, belum terlambat. Tuh. Jadi kalau kita cinta dunia, itu adalah zulmatun. Kegelapan. 1. Ya. Lalu apa penerangnya? Wasirojulaha at-taqwa. Maka lampunya adalah takwa. Gitu. Lampunya adalah takwa. Seperti dijelaskan di dalam Fathur Rabbani. Di Fathur Rabbani, sekilas saja ya. Nah, ini di Fathur Rabbani. Nah, ini di halaman 16 di buku saya. Ini. Al-qawmu zahadu fid dunya wa akhadhu aqsamahum minha biyadit taqwa. Nah, Bu Hajahani hadir nggak ya hari ini ya? Ustadz Rosmat hadir nggak? Nah, al-qawmu ini diartikannya orang yang beriman. Orang itu kalau beriman, zahadu fid dunya. Mereka sederhana terhadap dunia. Oh, Munadia hadir ternyata. Jadi, mereka sederhana terhadap dunia.
Ustadz Rosmat, alhamdulillah. Lagi nyimak guru, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah selalu Ustadz ya. Time Iswar, ini majelis yang kemarin ya Ustadz. Betul. Terus, wa akhadhu aksamahum minha biyadit taqwa. Mereka mengambil bagian mereka minha dari dunia biyadit taqwa. Tuh. Jadi mereka mengambil urusan dunia, bagian dunia itu biyadit taqwa dengan cara, dengan tangan takwa. Dan ternyata takwa itu lenteranya, lampu daripada hubbud dunia. Makanya kemarin triknya seperti apa? Fokus kepada yang sudah ada. Jangan fokus kepada yang belum ada. Kebanyakan kita fokus kepada yang belum ada. Sehingga Allah ambil yang sudah ada. Kalau kita fokus kepada yang sudah ada, itu artinya syukur. Maka Allah akan melakukan berikutnya. La azidannakum. Allah akan tambah. Gitu. Makanya orang yang syukur itu selalu ditambah oleh Allah. Bagaimana caranya? Harus fokus kepada yang ada. Jangan fokus kepada yang tidak ada. Dia akan menghalangi dari jalan Allah. Qad hajabahu. Ya kan? Sungguh dia akan menghalanginya. Torikol huda boleh juga ya. Atau torikallah. Jalan Allah. Jadi bisa menghalangi dirinya dari jalan Allah. Itu hubud dunia. Makanya fokus pada yang sudah ada. Maka muncul syukur. Ketika punya sepeda motor, bersyukur. Aku punya sepeda motor. Jangan fokus kepada mobil. Ya, fokus kepada yang sudah ada, maka Allah akan beri yang belum ada. Tapi fokus pada yang belum ada, maka yang sudah ada Allah ambil. Nah, begitu ya. Lanjut ya. Nah, itu yang kemarin itu. Jadi ternyata hubud dunia itu adalah kegelapan. Ya. Orang yang cinta dunia, sholatnya nggak bisa khusyuk. Maka lampunya adalah takwa. Fokus kepada yang sudah ada. Ya. Jangan fokus kepada yang belum ada. Akhirnya tidak ada waktu untuk ibadah. Nah, begitu. Ingat ya. Nah, jadi ingat tadi sholat itu adalah berdialog dengan Allah. Ketika kita sering berdialog dengan Allah, maka muncul rasa cinta. Orang kalau sudah rasa cinta, ingin selalu bertemu. Makanya diberi sholat 5 waktu, kurang. Maka ditambah dengan rawatibnya, qobliyah dan ba'diyah. Masih kurang juga. Karena orang cinta itu ingin berduaan. Akhirnya ketika kebanyakan orang tidur, dia bangun untuk sholat tahajud. Itulah orang yang cinta kepada Allah. Ya. Kenapa orang bisa cinta kepada Allah? Karena hatinya tidak bermasalah. Ya, tidak bermasalah hatinya. Ya, hatinya tidak gelap. Nah, itu. Jadi kegelapan pertama adalah cinta dunia. Nah, maka kita lanjut kepada yang kedua. Nah, saya jepit dulu karena di sini banyak. Nah, kemudian yang kedua, wadzanbu zulmatun. Dosa adalah kegelapan. Dosa itu adalah kegelapan. Ya. Wasirojulahu at-taubatu. Nah, ini wawunya atop ya. Asirojunya mubtada yang dirofakan dengan doma. Lah huruf jerhunya domir mutasil sebagai majrur. At-taubatu khobar dari asiroju. Pak Ansori, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Pak Ansori mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Anton 123, hati berkoneksi dengan Allah Ustaz. Iya betul. Ya. Jadi ketika kita memiliki dosa, itu adalah satu kegelapan. Ya. Dan cahayanya, lampunya, lahu bagi dosa adalah at-taubatu, taubat. Ya, jadi jangan diplototin. Harus tobat. Itu menyalakan lampunya.
biar kelihatan jelas. Itu yang kedua ya. Jadi yang kedua adalah dosa. Dulu ada sahabat Nabi. Kalau sholat begitu takbir, dia langsung khusyuk. Tidak ingat apapun. Yang diingat hanya Allah. Lalu tiba-tiba beliau tidak bisa khusyuk. Ketika takbir ingat yang lain. Akhirnya datang kepada baginda Nabi. Dan bertanya kepada baginda Nabi. Ya Rasul, dulu aku di bawah sholat bisa khusyuk. Kenapa sekarang aku nggak bisa khusyuk? Lalu baginda Nabi menjawab. Telunjukmu masukkan ke mulutmu. Lalu dikorek-korek. Korek-korek bahasa Indonesianya apa ya Bu Wiwin? Dikorek-korek gitu ya. Paham kan Kang Akung? Aduh batuk dulu. Jadi dikorek-korek. Lalu disitulah dikuel-kuel katanya. Paham ya? Oke. Lalu Allah menunjukkan mukjizat kepada Nabi. Sehingga orang yang diperintah tadi ketika memasukkan telunjuknya ke mulutnya, lalu keluarlah kotoran dari mulutnya dan berbau busuk. Apa kata Nabi? Hatimu gelap. Lalu sahabat itu bertanya, apa yang menyebabkan hatiku gelap ya Rasul? Kau banyak menceritakan buruk orang. Kau banyak menceritakan buruk orang. Coba kau hitung, sudah berapa orang yang kau ceritakan buruknya. Akhirnya sahabat itu mengingat-ingatnya. Apa kata Nabi? Kau harus minta maaf. Nah, ini yang berat. Ya. Ketika seseorang menceritakan buruknya orang, kemudian harus ketemu dengan orangnya dan minta maaf. Satu hal yang sangat berat. Dan belum terjadi mungkin pada diri kita. Ada orang datang kepada kita, lalu dia minta maaf tentang perbuatannya, bahwa dia telah menceritakan keburukan kita. Itu tidak terjadi ya. Sepertinya belum pernah gitu. Atau kita sendiri ketika kita menceritakan buruknya orang, lalu kita datang kepada orang itu dan minta maaf bahwa dirinya pernah menceritakan keburukannya. Kayaknya belum dengar ya kalimat itu ya. Ya, ya itu betul Mas Ray. Jadi sama dengan memakan bangkai ya, iya begitu. Ya. Akhirnya sahabat tadi menghitungnya dan lalu datangi satu-satu. Kemudian bisa khusyuk lagi sholatnya. Nah itu. Makanya dosa menceritakan buruk orang itu lebih berat. Karena susah untuk taubatnya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi seperti petani. Ya. Petani yang menanam padi. Ketika padi itu masih kecil, dia rajin datang ke sawahnya, lalu mengambil rumput yang ada di tanaman padi. Itu namanya apa? Kalau orang Jawa matun, kalau orang Sunda sini marambet, kalau orang Cirebon bilang ngoyos. Nggak tahu kata Teh Mimin apa itu. Pak Wajir, berat cara menyampaikannya. Iya betul. Monggo, Kang Warung, monggo, mudah-mudahan berkah. Itu. Coba lihat petani yang ngarambet gitu, yang ngambil Majalengka apa tuh? Matun Ustadz kata Pak Anton. Ya kan matun ya, ngambilin rumput di tanaman padi ketika tanaman padi masih kecil. Karena padi dan rumput itu susah dibedakan kecuali yang tahu. Cabuti itu. Dek MKT matun Mbak Yai, iya Aba Oji ngoyos. betul Jambi nyiang, oh nyiang ya gitu. Pak Amri Sekoja, Miang, oh Jambi saya ingat jadinya. Bunda Queen hadir nggak nih hari ini Bunda Queen? Pak Anton, Assalamualaikum Ustadz Mimin, Ustadzah Mimin. Sehat selalu dan berkah ilmunya, Masya Allah. Pak Anton itu Ustadzah Mimin menyapa. Si Doarjo drep.
Kon derep Pak. Kalau derep nanem Pak. Apa sama ya? Oke. Saking Kerapiak Yogyakarta. Oh gitu. Oke. Begitu ya. Nah, Pak Tafsir, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Tafsir hadir jadi tanggal 21 ya. Masya Allah. Oke. Siap Teh Mimin. Babnya bab 5 Bu Un. Bab 5 makolanya keempat ya. Lanjut dulu ya. Oh gitu. Tadi saya ngomongin apa ya? Jadi lupa. Jadi orang yang ngoyos itu, orang yang nyabutin rumput itu di tanaman padi, pasti mukanya itu menunduk. Menunduk. Tidak menengadah ke atas. Itulah orang yang selalu mencari kesalahannya sendiri. Mencari kekurangannya sendiri. Sehingga tidak sempat mencari kesalahan orang lain. Mencari kelemahan orang lain. Tidak sempat ya. Dia terus menunduk, merunduk gitu. Nah jadilah kita seperti itu. Kalau kita selalu mencabuti kesalahan kita sendiri, kekurangan sendiri kita perbaiki, ibarat orang menghadap ke barat. Dia tidak akan lihat timur. Orang yang melihat ke utara tidak akan melihat, tidak kelihatan maksudnya. Tidak kelihatan selatan. Begitu juga orang yang menunduk, melihat kesalahannya sendiri. Dia melihat orang lain itu baik-baik saja. Sehingga dia mampu tersenyum kepada orang lain. Ya, karena dirinya selalu merunduk, lihat ke bawah. Terus mencabutin rumput. Mencabutin kesalahan-kesalahannya. Gitu. Makanya mudah-mudahan kita digolongkan orang yang seperti itu. Nah, konfirmasi dulu ini. Verifikasi, aduh salah. Bentar ya Pak. Nah ini belum pas. Ya Alhamdulillah. Nah begitu ya. Oke Sukabumi gabung. Pak Ahmad Zainal siap. Mbak Ani amin. Al Karim Tanaman amin. Al Karim mau hadir nggak nih tanggal 21 nih. Al Karim pernah kesini. Masya Allah. Kang Akung terima kasih, semoga berkah. Oke lanjut ya. Lanjut ya. Gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan kegelapan ya. Makanya orang yang akan baik itu orang yang ngaji. Kenapa orang yang ngaji yang akan baik? Karena di dalam pengajian itu akan diberitahu mana yang baik, mana yang buruk. Baik dan buruk menurut Allah, bukan menurut dirinya. Begitu ya. Makanya kalau kita ngaji itu kita akan menjadi tahu mana yang harus dicabut, mana yang harus dibiarkan hidup. Mana rumput, mana padi. Nah, begitulah kira-kira ya. Oke, jadi balik lagi. Ternyata dosa itu adalah zulmatun. Dosa itu kegelapan. Makanya hati-hati dengan perbuatan dosa. Ya, dia akan membuat hati kita menjadi gelap. Nah, seperti ini dalam hadisnya ya. Ini dalam hadisnya itu ada. Nah, itu kalau dibacakan lumayan panjang juga. Ya, jadi ketika manusia melakukan kesalahan satu kali, maka akan menjadi satu titik noda di dalam hatinya. Ya. Dan noda itu warnanya hitam. Kalau tidak segera dibuang ya dengan taubat dan istighfar, maka hati itu akan menjadi hitam. Tapi kalau diobati dengan taubat dan istighfar, maka hati itu akan menjadi jernih. Kalau dibiarkan, maka akan bertambah. Zida fiha. Zida itu bentuk majhul. Pasti ditambah noda hitamnya yang akan melebihi hatinya. Iya ini. Akan melebihi hatinya. Jadi hati segede itu akan tertutup dengan warna hitamnya. Sehingga dia tidak akan mampu melihat. Tidak akan mampu melihat walaupun matanya itu dikeluarin semua. Jadi kuncinya apa? Taubat. Itu untuk nyalain lampunya. Dengan cara bertaubat. Orang yang baik bukannya orang yang tidak punya dosa. Orang yang baik adalah dia punya dosa,
dan segera bertaubat. Nah, begitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kubur. Wal qabru zulmatun. Kemudian lampunya wasirojulahu la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Kubur itu gelap. Dan lampunya adalah kalimah la ilaha illallah. Nah, makanya nanti di sini dijelaskan ada 5 yang membuat kubur kita itu nanti gelap. Ya, ada 5 kalau nggak salah. Oh, ada 7. Sab'atu asya. Ya, yang membuat kubur itu menjadi terang. Ya. Jadi kalau tidak bisa yang 7 ada, maka gelap. Nah, begitu ya. Oke. Udah berapa itu? Akhirat. Nah, ini akhirat juga gelap. Wal akhiratu zulmatun. Akhirat pun adalah gelap. Ya. Nah, gitu. Apa lampunya? Amal soleh. Nah, itu. Jadi kalau kita berbuat amal soleh, maka akhirat kita akan terang. Jadi ingat, akhirat itu lampunya adalah amal soleh. Kalau kita tidak punya amal soleh, kita nggak bakal bisa nyampe tempat. Karena perjalanan kita gelap. Gitu. Tapi kalau kita beramal soleh, kita akan lancar jalan di akhirat. Nah, begitu kira-kira ya. Masya Allah, sudah jam 8 lewat ya. Jadi hari ini mungkin cukup dulu. Insya Allah kita lanjut besok ya. Masya Allah. Ini suara saya jadi begini. Ya, harus minum kali ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mr. Babi, terima kasih. Semoga berkah. Mas Sabarsa masih kurang 1 ya. Oh, kurang 1. Mana kurangannya? Akhirat. Sirot. Oh iya, 1 lagi. Iya. Sirot. Ya, oke. Satunya sirot ya. Nah, sirot itu zulmatun. Dan lampunya adalah yakin ya. Oke, nanti insya Allah kita bahas ya. Oke, kita cukup dulu hari ini. Mudah-mudahan kita bisa difahamkan oleh Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Muhammad Rozi mana nih Pak Muhammad Rozi? Kayaknya beliau nggak hadir ya. Oke, Ustadz Azhari. Oke, Bunda Akfa besok dibahasnya. Oke Bun, siap. Bu Ani, terima kasih. Yai, semoga Yai selalu diberikan keberkahan. Amin, amin, amin. Pak Hamid 60, amin. Pak Ratno, gimana Pak Ratno? Abah Oji, oke. Pak Anton, oke. Mas Ray, terima kasih. Munadi Akhirat, terima kasih Ustadz. Oke. Kemudian Ustadz Rosmat, alhamdulillah. Mas Imam Nawawi, alhamdulillah. Pak Anak, Ustadz ulang dulu yang sirot. Oh. Ya, saya nggak baca Arabnya ya. Insya Allah nanti kita bahas rinci deh ya. Jadi ini sirot itu adalah gelap. Wasirotu zulmatun. Wasirojulahu al-yaqinu. Begitu cara bacanya. Jadi sirot itu adalah kegelapan. Dan lampu darinya begitu. Jadi wasirojulahu al-yaqinu. Yakin. Seperti apa yakinnya, begitu kan ya? Karena orang yang khusyuk itu yazunnuna mulaku rabbihim. Nah, itu. Jadi orang yang khusyuk itu adalah yazunnuna. Nah, yazunnuna itu dalam tafsirnya yukinuna. Beda sama yahsabu. Kalau yahsabu itu perkiraannya orang bodoh. Kalau orang yang khusyuk adalah yazunnuna ay yukinuna. Itu bedanya ya. Jadi kalau orang yang khusyuk itu dia punya keyakinan bahwa dirinya akan ketemu dengan Allah. Mulaku rabbihim. Nah, begitu. Bagaimana cara ketemu dengan Allah? Di dunia dulu. Di dunia dulu yakin bahwa dirinya akan ketemu Allah. Caranya sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu ketemu Allah. Dan ngobrol-ngobrol dengan Allah. Dan dari obrolan itu akan muncul keduanya rasa cinta.
Akhirnya dia kurang ketemu 5 kali. Ditambah dengan rawatib. Dan masih kurang. Dia ingin berduaan. Akhirnya dia bangun ketika orang-orang tidur. Dan dia ketemu Allah yang disebut dengan sholat tahajud. Itu ciri orang itu cinta kepada Allah. Nah begitu. Dan dia akan selamat di sirotnya. Kenapa? Terang. Terang. Karena sirot itu adalah gelap. Dan lampunya adalah al-yakinu. Keyakinan. Begitu. Jadi kalau kita yakin bahwa dirinya akan ketemu Allah. Akhirnya dia sholatnya juga bagus. Ya. Nah begitu. Jadi nanti di sirot dia selamat. Karena sirotnya terang benderang. Begitu ya. Makanya kita belajar yakin. Nah, begitu. Begitu kira-kira ya, tadi yang minta diulang ya. Umu Ihsan hadir enggak ya Umu Ihsan hari ini ya? Bunda Akfa jam 3 malam masih bisa sholat tahajud? Bisa Bun, sampai imsak. Gitu Bun. Sampai imsak. Imsak itu sekarang jam 4 lewat ya. Lewat. Subuhnya jam 4.33. Jadi jam 4.23 itu masih. Imsak itu ya. Oke, Mbak Erlina, alhamdulillah jazakallah ahsanal jaza. Ternyata sudah pakai nama Erlina, bukan Fatima Kaina lagi. Masalah Mbak Erlina, gimana mau hadir nggak nih Mbak Erlina? Masya Allah. Kemudian Bu Maimunah, bisa ringkas apa saja Pak Yai? Ringkasnya. Ringkasnya kegelapan itu yang pertama adalah hubud dunia. Orang kalau cinta dunia itu gelap. Ya, akan menghalangi kekhusyuan kita terhadap sholat. Gitu. Kemudian yang kedua berbuat dosa. Nah ini dosa akan menjadi gelap. Maka lampunya adalah taubat. Begitu ya. Kalau tadi hubud dunia, lampunya adalah takwa. Boleh kita mencari dunia tapi dengan cara takwa. Gimana caranya tadi? Fokus kepada yang ada. Itu. Jangan fokus kepada yang tidak ada. Kalau fokus yang ada maka muncul rasa syukur. Begitu. Ya itu yang kedua, dosa. Dan lampunya adalah taubat. Ya. Dan yang ketiganya kubur. Kubur itu gelap. Maka lampunya la ilaha illallah. Nah, nanti di sini dijelasin bahwa nah ini ada 7 yang membuat kubur itu terang, ya. Oke, nanti kita bahas. Kemudian berikutnya adalah akhirat, bahwa akhirat itu gelap. Maka lampunya adalah amal soleh, amal baik. Amal baik menurut Allah. Tahu bahwa amal yang kita lakukan itu baik kalau kita ngaji. Karena kalau ngaji kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya, ibarat tadi orang yang matun, orang yang ngoyos, orang yang ngarambet, dia langsung menunduk, mencabuti rumputnya. Ya, tidak menengadah ke atas, nanti salah cabut. Begitu. Makanya orang yang beramal soleh, pasti dia selalu melihat dirinya, bahwa dirinya penuh dengan kekurangan sehingga tidak melihat kekurangan orang lain. Dan itu adalah lampu untuk akhirat. Ya, jadi akhirat itu gelap. Kalau kita tidak punya amal baik, maka kita tersasar nanti, tersesat di akhirat. Ya. Kemudian berikutnya adalah sirot, jembatan. Ternyata jembatan Siratal Mustaqim itu gelap. Dan mana lampunya? Lampunya adalah keyakinan. Kalau kita yakin dalam hidup ini, yakin bahwa Allah itu akan mencukupi rizkinya, kita akan punya lampu, ya, sehingga hidupnya tenang, gitu, ya. Nanti kita jelasin lah, begitu ya. Siap Bu Wiwin? Insya Allah mudah-mudahan Bu Wiwin kehadirannya banyak teman ya nanti ya tanggal 21. Oke, Mbak Erina pengen hadir tapi bentrok sama saudara nikahan. Waduh. Masya Allah. Oke Pak Bu Uun, kalau naik bus berapa jam ya Pak Ustadz dari Citerep?
Nah, saya kebetulan belum pernah ke Citerap. Paling sekitar 2 jam mungkin, Bu. Kalau daerah situ ya, sekitar 2 jaman, insya Allah. Bisa tanya-tanya sama Pak Haji Mamat ya. Beliau sudah pernah ke Citerap kan. Doakan saya kawan. Kitabnya Nasail. Abu Jiddan. Abian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai. Waalaikumsalam. Abu Jiddan. Mudah-mudahan istiqomah ya. Kemudian Dek MKT. Alhamdulillah. Saged nderek ngaji saking Yogyakarta. Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak. Oke. Imam Nawawi. Mas Imam 2 jam perjalanan. Sekitar gitu. Kemudian Pak Anap. Ustadz besok aduh kelewat. Pak Mumun, Pak Munif, oke. Pak Munif hadir, Pak Munif. Tukang bubur hadir Pak Yai, siap. Pak Haji Mamat, nanti saya jemput di terminal tuh. Kan Pak Haji Mamat luar biasa Pak. Masya Allah Bu. Luar biasa. Al-Pakir, alhamdulillah terima kasih Yai ilmunya. Ayo Al-Pakir, mudah-mudahan bisa tetap istiqomah. Terima kasih. Bunda apa pamit duluan ya Pak Ustadz. Mangga. Pak Kadafi, apa nih? Belum tahu babnya, ini bab berapa? Ini bab 5. Bab 5, makalah keempat. Gitu Pak. Imam Nawawi, Pak Haji Mamat siap. Masya Allah. Pasukan 007, Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz. Izin ikut ngaji, murid online dari Garut. Masya Allah. Doa dan berkah ya. Pak Diwaluyo, alhamdulillah. Oke, kita tutup dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Mbak Uti apa tadi Mbak Uti? Saya nggak baca Mbak Uti. Bumi Sholawat Gunung. Pasukan 007. Terima kasih Mbak Erlina. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pak Yai yang dimaksud aduh kelewat. DKT kelewat. Time Iswar kajian pagi ini jelajah. Waduh kelewat. Pak Anton. Mbak Malia. Masya Allah amin. Terima kasih. Mbak Malia mau hadir nggak nih Mbak Malia? Oke. Dek MKT. Pak Yai yang dimaksud gelap itu gelap seperti yang kita lihat. Nah. Yang namanya gelap itu nggak bisa ngelihat. Seperti kita Pak. Gitu. Gelap. Nah itu. Bapak kalau gelap nggak bisa berjalan, pasti nabrak gitu kan. Nah seperti itu Pak. Jadi seperti orang buta, ya kan? Orang buta itu gelap. Abu Jidan mulai jam berapa? Jam 7 lewat gitu. KTB, Tabe. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ibu udah di majelis. Majelis mana nih? Siapa ini? Masya Allah. Mbak Uti Janiwa belum bisa ikut tadi nanti ya. Oh nggak apa-apa, Mbak Uti kan jauh. Ya siap mangga. Mbak Uti jauh Mbak Uti. Ya Mbak Uti itu di Batam. Ya jauh. Saya pernah ke sana Mbak Uti. Bang Qadir hadir. Oke. Cukup hari ini tadi sudah baca doa. Teh Mimin apa nih? Sudah ditunggu majelis offline. Oh, iya. Iya ya, udah mau jam 9 ya, benar. Siap. Bang Qadir hadir. Dek MKT. Mafhum. Masya Allah. Oke, cukup hari ini. Saya tutup dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Nah, ini saya suaranya tadi banyak makan gorengan nih, Teh Mimin nih. Mudah-mudahan sih jelas. Pak Bagio masih enggak nih Pak Bagio? Pak Supri, terima kasih. Ustadz Rosma, terima kasih. Ustadz Azhari, terima kasih ya. Mudah-mudahan ternyata Pak Roji jauh Ustadz. Dengan Ustadz Azhari jauh. Perjalanan 6 jam. Negeri 9 Ustadz. Ya. Pak Rozi itu daerah mana? Lupa tadi saya ya. Lupa. Itu ternyata pas saya tanya, jauh Ustadz Azhari. Dari ke Ustadz itu ke Negeri 9, 6 jam. Seperti Ustadz Rosmat ya. Beliau waktu itu 6 jam ya Ustadz ya. Masya Allah. Berkah selalu. Pak Ayi Nurdin terima kasih ilmunya. Pak Adi Waluyo juga.
Mas Ray, Pak Yai maaf. Ya, saya murid yang belang bentong. Belang bentong. Pak Gunawan, gimana Pak Gun? Siap hadir Pak Gun? Syukron, kathiran Yai. Oke. Pak Nur Zaman, Nur Azman, salah baca. Pak Dim, oke. Teh Mimin, terima kasih. Naikin ke atas surat, oh naikin ke atas. Apanya Pak? Ustadz Adsari, Ustadz Rosmat saya udah silaturahim. Oh 6 jam Ustadz, Masya Allah. Tuh kan 6 jam ya. Begitu juga katanya Pak Muhammad Rozi Ustadz Azhari. Beliau juga katanya kalau ke Negeri 9 6 jam. 6 jam ya. Cuman hari ini Ustadz Pak Muhammad Rozi kayaknya nggak hadir hari ini. Biasanya beliau hadir. Ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Oke. DM terima kasih. Oh mau lihat hubud dunia Pak Haji Mamat. Oh mau lihat hubud dunia. Oke sebelah sini Pak. Ini hubud dunia. Nah ini Pak. Hubud dunia maka lampunya adalah takwa. Gitu Pak DM. Ya, hubud dunia maka lampunya adalah takwa. Jadi kalau kita cinta dunia bukannya nggak boleh, boleh. Tapi harus punya lampunya yaitu at-taqwa. Ya, jadi tadi penjelasan saya fokus kepada yang ada, jangan fokus kepada yang tidak ada. Pak Haji Muhammad, ya apa nih? Yang siap hadir tanggal 21 mohon isi list. Oke siap, isi list ya. Di grup isi list yang mau hadir insya Allah biar disiapkan sama Pak Haji Muhammad. Satenya. Masya Allah. Masalah sang dermawan kita. Bu Hidayati. Saya sekeluarga Pak Haji. Masya Allah. Bu Win sekeluarga. Masya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah ya Bu Win ya. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Bu Un, ada obatnya ya Pak Ustadz? Iya. 5 kegelapan, 5 juga obatnya Bu Un. Ya insya Allah nanti besok saya ulas sedikit ya untuk berikutnya. Pak Haji Mawad, alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa nih. Oke, cukup hari ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah ya. Mohon maaf nih, suara saya tidak maksimal ini. Tadi banyak gorengan yang dimakan, Masya Allah. Nyalahin gorengan ya. Gak boleh nyalahin makanan itu ya, Masya Allah. Saya salah nih. Istighfar ya, Masya Allah. Tidak boleh ya Pak Ibu ya, nyalahin makanan. Makanan gak salah disalahin ya. Masya Allah. Ya, salahnya sendiri gitu kan ya. Suara Pak Yai tetap renyah kok, Masya Allah. Mas Rai. Terima kasih Mas Rai, Masya Allah. Tapi merasa berat Mas Rai hari ini ya. Ya mudah-mudahan lancar ya. Oke, cukup hari ini. Simak YouTube-nya yang belum tahu YouTube-nya ya. MT Baris. Insya Allah mudah-mudahan bisa mengulang. Kita tutup bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadianto, assalamualaikum, maaf Ustadz. Acara live-nya susah ketemunya. Oh gitu. Harus itu Pak gabung mungkin. Harus gabung dulu. Abu Sadin. Terima kasih Mas. Siap Pak Abu. Mudah-mudahan Pak Abu istiqomah. Mbak Uti Janiwa. Seperti rengginang goreng. Mbak Uti emang ada rangginang Bu di sana Mbak Uti. Pak Ratno yang penting suaranya jelas Pak Ustadz. Siap. Pak Yinurdin, oke sehat selalu Pak Yai. Aduh tadi kelewat. Oktabe, waalaikumsalam. Time Isbar, waalaikumsalam. Syukron Ustadz, senantiasa sehat serta keberkahan selalu untuk Ustadz. Amin. Doanya Tem, Masya Allah. Tem hadir nggak nih Tem? Masya Allah, Pak Haji Muhammad pengen ketemu katanya Tem. Pak Hadianto, maaf, apa tadi mau ada acara pertemuan tadi? Iya, tanggal 21 Pak Hadi. Kalau Pak Hadi mau hadir boleh Pak Hadi. Bu Wiwin Hidayati insya Allah bawa bekal. Masya Allah. Aduh. Ya nggak apa-apa Bu Wiwin. Pak Haji Mamat pengen menghormati katanya. Masya Allah. Sama-sama ya Bu Wiwin ya. Masya Allah.
Kang Akung, terima kasih Ustadz ilmunya. Siap Kang Akung tanggal 21 ya. Kemudian, saya bercanda. Gak apa-apa Kang Akung. Timester, Masya Allah, ingin banget Ustadz, tapi belum bisa gabung Ustadz. Waduh, ya gak apa-apa, tenang aja Tem. Kemudian Bu Maesaro, di mana pertemuannya Pak Ustadz? Kebetulan di majelis saya, ya majelis sederhana. Gitu Bu Mae. Mau hadir Bu Mae? Ayo ditunggu. Kemudian hanya kamu ikut gabung Ustadz dari Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Hanya kamu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi besok ya. Hanya kamu ya. Hari ini sudah selesai. Insya Allah hari esok kita lanjutkan kajian yang tadi ya. Bu Maesaro insya Allah. Alhamdulillah. Nah itu Pak Haji Mamat. Bu Maesaro juga ingin hadir ya. Di majelis saya. Majelisnya sederhana ya. Jangan kaget. Oktabe. Hayo Pak Ustadz. Sudah siang. Oh udah. Monggo. Monggo. Siap. Kita tutup dengan Sadaqallahul Azim.